Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Anggi Dangkeng. Hari ini kita bertemu dalam acara Ngobrol Bareng Dokter. Hari ini kita akan mengangkat tema mengenai hipertensi di era pandemi dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Sahabat Trikasih, kita sering banget mendengar mengenai hipertensi. Apa sebetulnya hipertensi itu? Lalu bagaimana sih sebetulnya kita menghadapi hipertensi ini di era pandemi? Hari ini kita akan ditemani ngobrol oleh dokter kita, Dr. Yakob, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, Dok. Salam sehat selalu. Iya. Hari ini Dr. Yakob akan menemani kita. Dr. Yakob merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Trikasih. Beliau juga merupakan anggota tim Satgas Covid di Rumah Sakit Trikasih. Baik, dokter, kita mulai saja. Dok, kita sering banget dengar tuh, Dok, apa sih hipertensi? Ya. Sebenarnya apa sih, Dok, itu, Dok? Ya, sebenarnya secara definisi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah arteri yang ditandai dengan pengukuran tekanan darah sistol lebih dari 140 mm air raksa dan diastol lebih dari 90 mm air raksa. Itu secara definisi. Cuman banyak hipertensi ini sering di masyarakat terlalu gampang kita memvonis orang ini hipertensi. Ya, sebenarnya hipertensi ini mempunyai syarat-syarat dalam pengukurannya, gitu. Ya, yang pertama syarat-syarat pengukuran hipertensi biasanya misalnya sebaiknya dilakukan pagi hari. Ya, pagi hari ada ketentuan 30 menit sebelumnya itu tidak boleh melakukan misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh berolahraga, ya, harus sudah mulai tidak boleh menahan sesuatu. Jadi sebaiknya sudah melakukan kalau ada berkemih pengen pipis ya pipis dulu, gitu ya, Dok, ya. Jadi baru dilakukan pengukuran. Ya, pengukurannya juga harus santai, biar pasiennya harus bajunya tidak boleh memakai baju ketat, tidak boleh mansetnya diukur harus 2,5 cm di atas pergelangan tangan, ya. Harus dilakukan sebaiknya 2 kali pengukuran dengan rentang waktu 5-10 menit. Baru kita ambil rata-ratanya. Ya, baru kita mungkin bisa agak sedikit tepat untuk mendiagnosa itu hipertensi. Seperti itu. Gitu, Dok. Berarti sebetulnya nggak sembarangan ya, Dok, kita mengatakan bahwa Anda ini hipertensi. Ternyata ada banyak sekali kriterianya ya, Dok. Ya. Baik. Sebetulnya hipertensi sendiri, Dok, itu ada jenis-jenisnya atau ya sudah satu jenis saja hipertensi? Itu gimana, Dok? Ya, sebenarnya hipertensi itu secara klasifikasi derajat hipertensi itu punya derajat secara klasifikasi menurut konsensus hipertensi, ya, Perhimpunan Hipertensi Indonesia tahun 2019. Mereka itu diklasifikasi hipertensi menjadi prehipertensi, hipertensi grade 1, 2, 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Yaitu yang pertama adalah optimal, yaitu tekanan darah yang normal kurang dari 120/80. Terus ada normal antara 120 sampai 129 untuk tekanan darah sistol, dan diastol 80 sampai 85. Normal tinggi, dikatakan normal tinggi kalau tekanan darah sistolnya 130 sampai 139, sedangkan diastolnya 85 sampai 89. Yaitu dibilang prehipertensi. Jadi masuk ke hipertensi grade 1 ditandai dengan tekanan darah sistol 140 sampai 159 dan diastolnya antara 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi grade 2 tekanan darah sistolnya 160 sampai 179 dan diastolnya antara 90 sampai lebih antara 100 sampai 109. Sedangkan hipertensi grade 3 lebih dari 180 untuk sistol dan diastolnya lebih dari 110. Dan satu lagi klasifikasi lain yaitu hipertensi isolasi, ya, hipertensi sistolik terisolasi maksud saya. Jadi hipertensi di mana hipertensinya hanya tinggi di tekanan darah sistolnya,
Itu lebih dari 140 dan tekanan darah diastolnya kurang dari 90. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa tidak hanya orang usia tua yang bisa mengalami hipertensi. Saya sendiri jadi takut nih dok, saya masih muda menengah ya dok. Ya. Kira-kira saya pengen tahu nih dok, sebetulnya apa sih dok gejalanya hipertensi ini di awal? Karena saya sendiri belum tahu nih, sebetulnya saya mengidap hipertensi apa tidak. Itu seperti apa ya dok gejala awalnya? Iya, memang ini sebenarnya hipertensi itu sendiri adalah kebanyakan itu tanpa gejala. Jadi makanya kita bilang hipertensi ini seperti silent killer. Ya, jadi dia penyakit yang membunuh pelan-pelan. Karena kebanyakan orang tanpa gejala, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bergejala, biasanya hipertensi itu tinggi mendadak tiba-tiba, atau memang dia sudah lama terkena hipertensi. Ya, gejala-gejala yang paling sering ya biasanya kita dapati adalah mulai dari sakit kepala dok, ya misalnya dia sudah mengganggu dari pembuluh darah otak, ya bisa sakit kepala, terus mual muntah ya dok ya, terus bisa sampai vertigo, pusing berputar, telinga berdenging. Kalau dari organ mata mungkin dia mulai pandangannya mulai kabur gitu dok ya. Terus dari leher mungkin dada dia nyeri tengkuk gitu. Terus dari dada mungkin mudah lelah, misalnya dia hipertensi lama ya sudah mengganggu organ dari jantungnya, dia menebal, membesar, ya otomatis dia akan keluhannya mudah capek, mudah lelah, berdebar-debar, nyeri dada mungkin ya. Terus kalau misalnya di kaki, misalnya sudah hipertensi itu bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah kaki, bisa juga kakinya juga nyeri-nyeri gitu dok, atau karena ada penyempitan pembuluh darah di kaki ya. Ya mungkin gejala-gejala itu yang sering kita temukan dok ya. Oke deh, berarti sebetulnya banyak juga ya dok gejalanya, cuma mungkin di awal memang tidak terlalu tampak ya dok. Betul. Ya. Oke, baik. Si hipertensi ini sendiri dok, tentunya merubah fisiologis normalnya tubuh kita. Apa sih dok perubahan mendasar dari tubuh kita yang mengalami hipertensi yang membuat hipertensi ini sebetulnya jadi bahaya buat kita? Perubahan mendasar. Ya, perubahan mendasar pada tubuh kita sebenarnya kalau dia sudah mengenai target organ. Ya, jadi memang pada pasien-pasien hipertensi yang perlu kita, selain kita tahu penyebabnya yang tadi primer atau sekunder, terus yang kedua identifikasi faktor resikonya. Ya, misalnya dia ada faktor resiko tadi perokok, alkohol, dan konsumsi kegemukan, hiperkolesterol dan lain-lain, diabetes ya. Selain itu yang ketiga adalah kita harus mengetahui mencari target organ damage. Ya, jadi kerusakan target organ dari hipertensi itu sendiri. Mungkin itu awal kita mengalami perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Misalnya kayak target organ di kepala. Ya, kalau di kepala memang kita bisa kenal namanya encephalopathy hipertensi ya, karena dia tinggi sekali hipertensinya, dia bisa menyebabkan pusing-pusing, terus dia sampai kejang, mual muntah ya, itu bisa seperti itu. Terus yang dari mata ya, dia bisa mengganggu sistem pembuluh darah kecil di mata ya, kapilar-kapilar di sekitar retina ya, maka dibilang retinopati hipertensi. Terus mengganggu juga kalau dia sudah mengenai jantung yang tadi saya bilang, kembali lagi ya, dia jantung itu mengalami penebalan ya, mengalami penebalan dari otot-otot jantung itu sendiri karena dia memompa karena tekanan pembuluh darahnya kaku, jadi dia memompa lebih kencang, akhirnya dia memperbesar diri, mengkompensasi sel-sel jantung itu, akhirnya dia menebal dan membesar. Kalau sudah membesar, efeknya adalah mudah lelah kali ini, ya mudah lelah, mudah capek ya gitu ya. Terus kalau dia bisa mengganggu ginjal, mungkin pasien datang dengan lemas juga bisa. Misalnya dia gangguan, ternyata dia sudah lama hipertensi tidak tahu, ternyata sudah kena target organ ginjalnya mengalami gangguan ginjal kronis kita bilang ya dok ya. Jadi sudah terjadi ada anemia ya gitu, dia bisa keluhannya mudah capek juga, mual muntah karena penumpukan racun dari urium, mungkin begitu ya. Itu dari kalau pasiennya sudah terkena target organ ginjal. Kalau kaki ya tadi seperti saya bilang, yang nyeri-nyeri gitu loh. Kalau dekasio intermittent kita bilang. Gitu ya dok. Mungkin perubahan-perubahan itu yang biasanya bisa kita dapatkan dari pasien-pasien menderita hipertensi.
Wow, luar biasa, berarti efek samping dari bila kita mengidap si hipertensi ini ya dok ya. Betul. Dan memang sepertinya memang dari awal harus segera kita ketahui tensi kita seberapa, apakah betul-betul kita ada hipertensi atau tidak ya dok ya. Betul. Luar biasa. Makanya sekali lagi saya tambahkan dok, mungkin hipertensi ini harus screening sebenarnya. Jadi bukan istilahnya kita ada keluhan baru kita itu udah terlambat. Oh gitu. Ya, jadi memang screening di umur 20 tahun misalnya ada orang tua yang kena hipertensi, dia kontrol lah hipertensinya ya. Memang yang wajib di umur 40 tahun ke atas kita sudah mulai wajib rutin untuk pengukuran tekanan darah yang rutin gitu. Oke, baik dok. Baik dokter, di masa pandemi ini kan banyak banget tuh dok informasi-informasi di sosial media ya dok ya. Sebetulnya dok, ini apa sih dok, penderita hipertensi itu kenapa harus menjadi lebih waspada terhadap penyakit COVID itu sendiri dok? Kemudian apa risikonya yang dialami oleh penderita hipertensi? Ya, memang hubungan antara hipertensi dan COVID-19 itu yang terjadi ada dua mungkin dok ya. Jadi yang pertama, hipertensi itu menjadi faktor risiko dari COVID-19 itu sendiri. Artinya pada keadaan COVID-19 yang kita ketahui terjadinya peningkatan mediator proinflamasi di seluruh tubuh sehingga menyebabkan tercetusnya faktor-faktor proagulan yang menyebabkan trombus. Sedangkan pada keadaan hipertensi sudah terjadi disfungsi endotel dari pembuluh darah sehingga itu pun akan menyebabkan pemicu terjadinya gumpalan. Nah, kalau misalnya bersama-sama ya terjadi peningkatan mediator inflamasi dan disfungsi endotel dari hipertensi itu sendiri, jadi bersama-sama resiko kardiovaskular pada pasien-pasien COVID ini akan menjadi lebih tinggi. Itu yang merupakan kenapa hipertensi itu menjadi faktor resiko ya. Nah, jadi sebenarnya kita mau waspadai adalah resiko terjadinya peningkatan sumbatan yang dok ya, jadi penyakit kardiovaskulernya yang kita jaga ya. Yang kedua, COVID itu sendiri mungkin ini masih dalam penelitian ya dok ya, dianggap bisa mencetuskan hipertensi atau memperparah keadaan hipertensi. Karena apa? Karena virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam membran sel yang melalui S2 reseptor ya, masuk ke dalam sel dan bereplikasi. Jadi dia masuk ke dalam sel itu membutuhkan reseptor S2 ya, dimana secara tidak langsung reseptor S2 yang banyak berikatan dengan virus ini ya memicu upregulasi dari angiotensin 2. Angiotensin 2 itu mempunyai efek vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah ya, sehingga akan memperparah kejadian hipertensi itu sendiri. Selain itu, dengan adanya virus yang berikatan dengan reseptor S2 ya, itu akan menghambat kerja dari angiotensin 1 sampai 7 yang kerjanya sebenarnya mengimbangi kerja dari angiotensin 2 tadi, di mana angiotensin 2 tadi mencetuskan hipertensi sebenarnya akan diseimbangkan oleh adanya angiotensin 1 sampai 7 tadi. Cuma karena S2-nya tadi banyak terpakai sehingga angiotensin converting enzim 2 ini tidak dapat mengkatalisasi terjadinya angiotensin 1 sampai 7 sehingga efek penyimbangnya tidak ada. Mungkin itu yang menjadi bisa memperparah kejadian hipertensi pada pasien-pasien COVID-19. Baik dok, kita maju ke sesi berikutnya nih dok. Ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Trikasih dok. Yang pertama, dok, apakah bisa penyakit hipertensi ini disembuhkan? Sebenarnya sih tidak bisa. Jadi hipertensi seperti penyakit diabetes sama aja itu dok ya. Jadi penyakit yang tidak sembuh tapi bisa terkontrol. Ya, baik terkontrol misalnya dengan modifikasi lifestyle saja ya atau dengan obat. Ya, pasti ada yang dijaga. Ya gitu. Kalau tidak dijaga, dilanggar, udah pasti akan mencetuskan hipertensi itu sendiri. Oke, baik dok. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dok.
Dok, seseorang yang sudah pernah terkena hipertensi, apakah nanti akan bisa kambuh kembali dok setelah terkontrol? Apakah bisa kambuh kembali? Lalu, apakah risikonya bila tidak ditangani dan diobati dok secara maksimal? Ya, jadi seperti kita bilang tadi ya, hipertensi itu tidak bisa sembuh dok. Jadi tidak ada istilah dia akan kambuh kembali, ya, karena dia akan menetap, gitu ya, akan terkontrol. Ya, kalau misalnya dia tidak minum obat rutin, tidak ada modifikasi gaya hidup yang bagus, ya pasti dia suatu saat akan tinggi. Mungkin dia mengurangi obatnya atau menyetop obatnya masih bagus nih, tapi suatu saat kalau dia tidak mengontrol, ya, misalnya mengalami intervensi gaya hidupnya, ya, dia akan tiba-tiba tinggi lagi, ya, dia akan naik lagi pelan-pelan, gitu ya. Jadi tidak ada istilah sebenarnya sembuh dalam hipertensi tapi terkontrol. Mungkin itu lebih pas ya dok ya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat aplikasi. Ada pasien kita dok sudah terkontrol hipertensinya. Beliau sudah minum obat amlodipin 5 mg. Apakah aman dok untuk menerima vaksin COVID-19? Dan apa resikonya dari menerima vaksin itu sendiri? Ya, memang pada pasien hipertensi mereka menganjurkan, ya, memang perhimpunan menganjurkan tekanan darah itu sebaiknya terkontrol di bawah 180/110 dok. Jadi syaratnya memang sebenarnya itu batasan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau menurut pasien ini, ya, berdasarkan pasien ini hanya minum 5 mg ya dok ya, sudah terkontrol, ya saya rasa sih aman dok, gitu ya. Tapi perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan hipertensi yang hipertensi yang sudah lama, yang menggunakan 2 macam 3 macam obat, yang sudah mempunyai target organ, ya, jantung dan segala macam, ya, itu sebaiknya terkontrol. Misalnya dia pasien hipertensi dengan riwayat jantung, ya, pasien dengan gagal jantung, ya, itu harus lebih hati-hati gitu dok ya. Gitu. Saya kira sih itu dok. Oke, baik dokter. Baik dokter, terakhir nih dok, kira-kira dokter ada tips nggak dok buat sahabat aplikasi, apakah yang belum menderita hipertensi maupun yang sudah menderita hipertensi nih dok di masa pandemi ini? Ya, jadi di era pandemi ini memang hipertensi sebagai faktor resiko, ya, faktor resiko atau bisa memperberat kejadian COVID-19, ya, sebaiknya pada orang-orang yang belum punya riwayat hipertensi sebaiknya mengukur tekanan darahnya secara berkala, ya, khususnya pada usia yang lebih dari 40 tahun, ya, atau mempunyai faktor resiko yang seperti saya bilang tadi ya sebelumnya, itu wajib mengukur tekanan darahnya. Karena saya bilang tadi hipertensi itu adalah silent killer, ya, jadi kita kadang-kadang tidak ada gejala pun bisa mengalami hipertensi, ya. Yang kedua, pada pasien-pasien yang sudah mempunyai riwayat hipertensi, sebaiknya di era pandemi ini sebisa mungkin tetap menjaga gaya hidup, tetap intervensi lifestyle sangat penting, ya, dari makanannya, menjaga kontrol berat badannya, kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol dikurangi atau ditiadakan, ya, terus ya intinya menjaga pola hidup sehatnya. Terus tetap dianjurkan berolahraga, ya, olahraga yang baik pada penderita hipertensi sebaiknya 3-5 kali seminggu frekuensinya, ya, durasinya berapa lama, bisa 30 menit sampai 1 jam, ya. Apa yang dilakukan, jenis olahraga apa yang akan kita lakukan sebaiknya pada penderita hipertensi, ya, ya bisa dengan berolahraga jogging, ya, bersepeda, ya, renang, yaitu ya dianjurkan dengan olahraga yang intensitasnya sedang, ya. Jadi tetap memakai masker, tapi ya tetap menjaga prokes, memakai masker. Jadi kalau intensitas sedang mungkin kita tetap bisa memakai masker, ya. Jadi tidak dianjurkan untuk olahraga yang intensitasnya berat, ya. Terus yang selanjutnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin dan mengontrolkan tekanan darah secara berkala, ya. Misalnya pasien itu tidak bisa memungkinkan untuk kontrol ke dokter, ya, sebaiknya dilakukan home blood pressure monitoring, ya, pengukuran tekanan darah di rumah. Jadi memang kalau bisa mempunyai alat tensi sendiri, ya, alat tensi sendiri di digital saat ini banyak, ya, tensi digital, ya, jadi lakukan pengukuran tekanan darah secara berkala seperti yang syarat-syarat yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Jadi mungkin sebaiknya dilakukan pagi hari, ya, dengan
apa namanya, dengan tidak pagi hari, dengan misalnya sudah melakukan kebiasaan buang air kecilnya pagi, ya tidak lagi menahan apapun, ya tidak 30 menit sebelumnya tidak boleh merokok, tidak boleh berolahraga, ya. Terus diharapkan pada saat menensi juga perlu diperhatikan posisi tensi yang baik adalah posisi yang rileks, ya, kakinya dua jari kakinya tidak boleh menyilang, ya. Terus tangan tidak boleh memakai baju yang ketat, ya. Terus dilakukan pengukuran tensi, ya, dia 2,5 meter di atas siku, ya. Jadi dilakukan 2 kali pengukuran dengan rentang waktu 5-10 menit. Ya, jadi itu dilakukan secara rutin, ya. Bila tensinya belum terkontrol mungkin, ya, jadi itu bisa dilakukan melalui telemedicine, misalnya tidak bisa ke rumah sakit, ya, bisa melakukan telemedicine di rumah sakit aplikasi, ya, tersedia untuk pelayanan telemedicine. Aplikasi untuk update informasi kesehatan lainnya, sahabat aplikasi bisa memeriksa Instagram dan Twitter kami @rsprikasi, atau bisa juga melalui Facebook dan YouTube kami di Rumah Sakit Prikasi. Untuk sahabat aplikasi yang mau langsung mendaftar, boleh melalui website kami di www.rsprikasi.com. Untuk info mengenai pelayanan rumah sakit, sahabat aplikasi boleh langsung menelpon kami di 0815 10 10 29 29 0815 10 10 29 29. Baik sahabat aplikasi, sekian ngobrol kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan tetap lakukan protokol 5M. Saya Dr. Angie Danke pamit diri mewakili Dr. Yakob dan seluruh lini Rumah Sakit Prikasi. Sampai jumpa di talk show kita selanjutnya. Salam sehat.